Masa orientasi kita memberikan salam, menyapa pasien, perkenalan, tujuan tindakan, menjelaskan prosedur, mendekatkan alat ke pasien, mencuci tangan memakai sarung tangan, menentukan lokasi ICS kedua, mit klavikula, melakukan desinfektan dan memperkecil lapangan operasi dengan lubang, gunakan jarum nomor 14 untuk menusuk tepi atas bagian iga, cabut abuket jika perlu, lakukan fiksasi dan bereskan alat, kemudian cuci tangan. Sebenarnya masih ada kurang satu, Dok. Apa? Kalau kita mau melakukan suatu tindakan dengan jarum ini kan bukan jarum yang apa ya namanya, yang kecil ya. Ini kan jarum besar. Cuma jarumnya itu ukuran 2. Jadi abuket, seperti abuket. Jadi nanti jarum ini kita ambil yang terpasang hanya kalau kita mau melakukan tindakan, cuma kadang gini, dokter itu melakukan tindakan kepada pasien itu kalau ambang nyeri seseorang kan beda-beda. Ada yang dia butuh lidokain terlebih dahulu. Lidokain itu apa? Anestesi lokal, iya, obat anestesi lokal. Ada juga yang dia tidak akan merasakan nyeri karena sudah merasakan nyeri terlebih dahulu di dada. Jadi nggak butuh lidokain. Tapi kan seseorang itu untuk merasakan nyeri sendiri-sendiri ya. Ada dokter yang pakai lidokain, ada yang tidak. Kalau di tool kita tidak pakai lidokain. Jadi saya contohkan yang tidak menggunakan lidokain. Oke, ini duk steril ya. Oke, kemudian sebelumnya kita lakukan pengajian terlebih dahulu. Kalau kita mau melakukan tindakan perawatan, pastikan semua alat terbuka. Ini nanti hanya digunakan untuk melakukan fiksasi saja ya. Dulu nanti kalau masuk kerja aja kan tentukan pada daerah dada bapak untuk mengeluarkan udara yang berlebih di dalam rongga pleura supaya sesak yang ada pada bapak ini dapat berkurang. Nanti waktunya kurang lebih 15 menit, 10 sampai 15 menit. Izin ya bapak sebagai anggota keluarga untuk saya melakukan namanya needle thoracocentesis untuk mengurangi sesak nafas yang ada pada bapak. Kemudian kita cuci tangan, jangan lupa. Kemudian pakai sarung tangan. Oke, sebelum kita ke pasien harusnya kita kaji terlebih dahulu ya. Tension pneumotoraksnya dia ada di bagian paru kiri atau kanan. Belum tentu di bagian kanan. Caranya ya kita dengarkan menggunakan stetoskop, kita lakukan palpasi, inspeksi palpasi dan perkusi. Oke, saya buka semuanya aja biar semuanya kelihatan karena sampai ujung sana. Ya, kelihatan? Ya, kemudian setelah kita kaji bahwa pasien benar-benar terjadi tension pneumotoraks, kemudian kita tentukan terlebih dahulu area yang akan kita lakukan penusukan, yaitu di mana? ICS kedua, mid klavikula ICS kedua. ICS kedua itu di antara kosta keberapa dan keberapa? 4.
sampai 5. ICS kedua itu di antara kosta berapa dan berapa? 2 dan 3. Berarti kita tentukan saja mid clavikula, tengah-tengah ya. Ini clavikula itu sini. Berarti kita ambil tengah-tengahnya, kita ambil jarak dari atas sini sampai ke bawah, kita tentukan di antara ICS kedua dan ketiga. Oke. Nah, kalau sudah maka kita lakukan desinfektan. Kalau ada desinfektan ini kita desinfektan menggunakan betadine ya. Oke, kalau nggak ada berarti kita lakukan menggunakan alkohol swab. Oke, alkohol. Kalau ada dua-duanya alkohol dulu baru betadine. Oke, kalau sudah pasang tip sterilnya. Ya, kemudian kita siapkan jarumnya. Jarumnya itu jarum apotek ya. Oke, kemudian kalau sudah kita dapatkan, kalian mau ngambil yang kosta kedua atau kosta ketiga boleh. Kalau kosta kedua berarti Anda tusukkan di bawah kosta kedua. Tapi kalau itu kosta ketiga, maka tusukkan di atas kosta ketiga. Oke, soalnya sudah dapat nih. Kita tusukkan dengan 90 derajat. Oke, sudah. Biasanya nanti ketika jarum ini akan kita cabut, Bu, ini bisa tahu bahwa sudah masuk di area pleura atau enggak bagaimana? Ketika jarum ini kita cabut, nanti akan ada suara Hembusan. iya. Biasanya melengking gitu. Ya. Oke. Kemudian setelah ini apakah kita akan pegangin terus seperti ini? Tidak. Ya. Bisa kita lakukan fiksasi. Fiksasinya bisa menggunakan kupu-kupu, bisa juga langsung pakai kasa seperti kita melakukan fiksasi NGT. Ya, kalau di lapangan lebih baik pakai yang fiksasi NGT cepat. Tapi kalau di rumah sakit kita bisa melakukan fiksasi menggunakan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bapak ini sudah selesai. Ini saya pertahankan dulu Bapak sampai nanti dilakukan tindakan selanjutnya. Sudah selesai. Kurang lebih berapa menit? Nggak ada menitannya. Iya. Nanti kalau misalnya ini sudah, misalnya udaranya sudah mulai hilang, bisa kita lihat dari mana? Suara parunya. Selain itu dari mana? Frekuensi nafas. Kita bisa monitoring dari sini. Oke, Bapak ini sudah selesai. Saya bereskan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ketutup baju ya ini ya. Nanti kalau ketutup baju sama aja sami mawon. Bu, ini nanti bukannya udaranya masuk, tidak. Karena tekanan yang ada di dalam rongga pleura ini lebih tinggi daripada udara luar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?